Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, sekarang kita kembali lagi di pelajaran tematik tema 1 tentang keberagaman yang ada di sekitar kita. Pertama, seperti kemarin kalian bukalah buku tematik kalian halaman 3. Di sini terdapat bacaan tentang keberagaman yang ada di sekitar kita. Lihatlah di lingkungan sekitarmu, kalian akan menjumpai bermacam keberagaman. Mulai dari suku yang berbeda-beda, ada yang suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan lainnya. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Itulah bangsa Indonesia, negara yang sangat beragam budaya, agama, juga bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman tersebut adalah, di sini ada beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti kalian tahu, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Ada bermacam-macam agama, suku, budaya. Ada berbagai macam hal-hal yang berbeda di Indonesia. Antara lain adalah bahasa daerah. Perhatikan, ada bahasa daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Di sini ada contoh bahasa-bahasa yang berbeda adalah 1 bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Betawi. Kalau kalian sekarang ada di Jawa Timur, berarti kalian menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang kedua ada rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa tertentu. Nah, rumah adat itu juga berbeda-beda. Mungkin kalian masih belum banyak tahu rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang Ustazah tunjukkan. Ada rumah adat di Indonesia dengan berbagai macam bentuknya. Seperti contoh ini, ada rumah adat dari Sumatera Utara atau dari Batak, adalah rumah adat Balon, bentuknya seperti ini. Kemudian rumah adat dari Sumatera Barat, ada rumah Gadang. Kemudian rumah adat dari Aceh, ada Krong Bade, bentuknya seperti ini. Kemudian rumah adat Sumatera Selatan berbentuk limas. Limas itu dari atapnya ini karena berbentuk limas. Kemudian ada lagi rumah adat dari Jawa Barat atau dari Sunda. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada rumah adat dari Jakarta, rumah adat Kebaya namanya. Kemudian rumah adat dari daerah istimewa Yogyakarta bernama Bangsal Kencono seperti ini. Kemudian rumah adat Jawa Timur, Joglo Situbondo. Dan ada lagi rumah adat dari Bali. Bentuknya seperti candi-candi ini, namanya Gapura Candi Bentar. Mungkin ada yang pernah melihat rumah adat yang di Bali, kan bentuknya unik-unik gitu. Kemudian yang terakhir ada rumah adat dari Kalimantan Barat atau Dayak, namanya rumah adat Panjang karena bentuknya panjang. Bentuknya ini seperti rumah panggung, jadi di atas rumahnya. Kemudian ada kesenian daerah. Kesenian daerah ini ada macam-macam, yaitu seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, sastra, dan kriya. Saya beri contoh. Nah, ini ada kesenian daerah. Kalau seni sastra dalam Islam, ada syair, hikayat, babat, suluk, dan kitab-kitab. Kalau syair mungkin kalian sudah ada yang pernah menampilkan penampilan syair waktu ada lomba di sekolah. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Islam itu juga termasuk dari kesenian daerah. Nah, di Indonesia sendiri juga banyak berbentuk hikayat, babat, suluk, dan lain-lain. Kemudian untuk seni kriya itu seni kerajinan. Jadi ada hiasan di dinding, bisa kayak guci-guci atau hiasan keramik. Lalu ada kerajinan tangan, kerajinan yang dibuat dari
alat-alat tradisional, kemudian ada batik, tenun, anyaman, itu juga termasuk kesenian daerah karena setiap daerah di Indonesia berbeda-beda kesenian daerahnya. Nah, kemudian di sini ada makanan khas Indonesia. Saya beri contoh, ada pertama di daerah Aceh, ada mie Aceh dan lain-lain. Kalian baca sendiri di sini. Kemudian terakhir senjata tradisional. Nah, senjata tradisional itu bukan untuk kejahatan ya anak-anak. Jadi pada zaman dahulu mereka menggunakan untuk berburu, untuk perkakas, jadi membuat seperti pisau zaman dahulu, tetapi mereka membuatnya dengan berbagai motif-motif yang indah, dengan bentuk-bentuk yang unik. Di setiap daerah ada berbagai senjata tradisional yang memiliki keunikan tersendiri. Saya beri contoh, di sini ada. Nah, ini ada celurit dari Madura. Celurit ini juga bisa untuk membabat rumput gitu ya. Jadi tidak untuk berperang, tidak untuk kejahatan. Kemudian ada badik asal Bugis atau Makassar, kemudian kujang dari Sunda, kemudian ada keris dari Yogyakarta, ada mandau dari Dayak, dan ada rencong seperti ini. Bentuknya seperti pisau-pisau seperti itu ya. Nah, di sini ada tugas, tetapi tugas di sini adalah bertanya kepada teman. Berhubung sekarang kalian belajar di rumah, Ustazah beri tugas yang lain. Nih, buatlah tabel di buku tulismu, kemudian isilah kolom sesuai dengan materi yang sudah kamu pelajari. Jadi kamu menggambar tabel seperti ini di buku tulis, kemudian isilah 1-5 apa aja tadi bahasa daerahnya, apa rumah adat, makanan khas, dan senjata tradisional. Kemudian tugas kedua, buka halaman 5. Di sini ada, tulislah pada kolom berikut yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Nah, meskipun di Indonesia banyak perbedaan dari bahasa, makanan, senjata, suku, dan agama, berbagai perbedaan, tetapi kita harus menghargai. Nah, sikap menghargai keberagaman itu kamu tulis di sini, dan sikap yang tidak menghargai itu seperti apa? Kamu kerjakan di buku tematik. Kemudian nanti difoto, dikirim ke Ustazah Ajeng. Saya akhiri, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.